Ya, jengger aja, celana dalamnya aja diamankan sama polisi kok, sama beranya. Ya gitu kamu mau percaya sama orang-orang kayak begitu. Orang tuh lebih banyak tuh sholat, doa, ya Allah. Karena Allah itu yang maha zat, yang bisa menggetarkan hatinya, jodohnya kita untuk datang sama kita. Kalau mau ngikutin nafsu, logika, jangan munafik. Ini orang, ini 262 para laki-laki yang nonton saya. Nafsu nggak lihat Dewi Persik, apalagi goyang-goyang. Nafsu kan kalian kan? Kalau kalian normal pasti jawabnya iya. Yakin Dewi Persik nggak ada yang telepon, nggak ada yang WA, nggak ada yang ngegoda kepingin jalan bareng. Kan nggak mungkin. Tapi kan semua balik lagi ke sini. Ininya mau nggak? Nah aku nggak mau sembarangan kayak gitu. Ya, aku nggak mau sembarangan kayak gitu. Banjir itu apanya, Dandi? Panas, Dandi. Dandi kamu di mana sayang? Kita nggak jula-juli hari ini, kita jula-juli ya. Tombok hati, nah itu betul Mbak Stella. Gue nggak deket sama cowok udah dibilang belok. Lo gimana ceritanya? Aku nggak birahian. Gue nggak birahian. Gue memang bener-bener untuk kali ini gue memang bener-bener cari laki-laki yang soleh. Gue nggak mau salah lagi gitu loh. Karena versi gue udah kemarin udah bener, ternyata salah gitu. Banjir ibu, banjir di mana lu ngomong banjir. Kakakku yang cowok aja nafsu, apalagi kalau lihat pas manggung. Kakak aku yang, nah itu kan Mas Ido berarti normal. Kamu jangan ngomong gitu. Dan dia aja ya, dan dia aja yang kadang-kadang agak random gak normal. Dan dia aja kadang-kala tuh, oke Ibu Julali katanya. Tuh si Dandi nyaut nggak? Dandi kalau ngelihat ibu kan, kamu kalau ngomong gimana? Ibu badannya bagus banget, aduh bikin Dandi jadi sembuh gitu kan? Coba itu tanyain tuh si Dandi tuh. Ya, bukan berarti gue belok, gue jaga-jaga. Gue nggak mau sembarangan. Mau lu pangkatnya jenderal, mau lu pangkatnya apa, gue ngeliat-liat. Bukan gue nggak laku, gue lihat-lihat. Nggak sembarangan ini hati ya. Jadi mentang-mentang Dewi Persik nggak sama cowok, nggak ada ini, dibilang itu kan belok, digoda. Gue nikah bukan karena lihat jabatan. Kalau aku nikah ngelihat jabatan, dulu pertama kali di MNC TV ada yang namanya Pak Haji, Pak Haji di Kalimantan, ya, kirimin saya mobil sport, diparkir di MNC TV, diparkir tuh mobil buat Dewi Persik. Apa aku bilang sama anak buahnya? Balikin, saya tidak mau. Akhirnya apa? Akhirnya aku banyak dimusuhi, ada yang katanya aku dicekal, banyak berita gini. Pokoknya pemberitaan di media itu aku dibikin jelek karena aku menolak cintanya Pak Haji, orang Batu Licin. Sampai Pak Haji itu bilang, aku udah nikah sama Dewi Persik, nikah siri, padahal enggak. Sampai fotonya aku dipajang besar-besaran, ditaruh di kamarnya. Mungkin ada saksi, mungkin Bu Haji ada enggak? Bu Haji yang nomor sekian. Riak, bukan riak, Rosita. Ini kayak gini nih, babu-babu bekantan ini. Lu ikut bodoh kayak bekantan lu ya. Jangan kebanyakan ini biar lu paham. Nggak setiap orang yang nggak punya pasangan atau mungkin dia merasa pengen sendiri, single era, dia nggak kepengen nikah, bukan. Tapi dia pengen cari laki-laki yang soleh, yang bener, yang pas di hatinya. Nah kalau nggak pas di hatinya, gimana? Nah. Bukan dulu sama Haji Abu orang Jenebora. Ih, Pak Haji Abu aja aku bilang, Pak Haji, kamu jangan macam aku bilang pagi begitu kok. Banyak di situ. Itu kan media yang bikin kan. Tanya Pak Haji, ada jejak digitalnya kok. Ih, enak aja. Kalau pengusaha-pengusaha yang deketin gue banyak. Gue dikasih ini gue gak mau, gue tolakin. Sorry ya, say. Sorry, bos. Ih, enak aja lu. Ada nggak gue bilang jalan sama Pak Haji Abu? Enak aja lo. Gosip-gosipin. Lu yang bikin gosip. Dibayar berapa lu sama Pak Haji Abu? Enak aja. Udah sholat. Ayo yang mau sholat. Gue lagi mens. Udah dibilang gue lagi mens. Gue lagi mens. Sholat. Ayo yang sholat. Keluar dulu. Iya Mas Zeki Martin. Makasih. Sholat dulu Mami. Ayo Mas Muhammad minggir dulu sholat. Ayo Mas Muhammad sholat dulu.
Terus kenapa Ilwa 71, kalau nggak salah Abu Bakar yang ini. Ada lagi di Batu Licin, itu Pak Abu Bakar lain lagi. Banyak dulu pengusaha-pengusaha, orang gua nggak pacaran. Lah kalau kita diundang, gimana ceritanya? Aduh gatel di ketek gue. Kan dulu ketek gue lagi apa namanya basah. Ya, coba ada orang yang kerja di MNC TV dulu, diparkir tuh, mobil sport, mobil apa aja tuh. Dikasih mobil ini udah diparkir tuh, bayangin. Aku bilang balikin. Gue, walaupun gini-gini dulu, zaman dulu ya, zaman dulu gue nggak punya mobil sport. Ya zaman dulu pertama gue jadi artis gue nggak punya mobil sport, tapi gue itu mau dapet itu dari yang halal, nggak kayak Jengger Mirzina yang udah diambil branya sama underwearnya untuk barang bukti di balik selambu. Ya bukan Pak Haji Sam, bukan. Aduh Pak siapa mah dulu mah Batu Licin mah Pak Haji mah namanya siapa yang meninggal dunia itu sampai di rumah. Pak Haji Tommy. Kalau James Bond di parkiran gimana Mi? Apanya kalau James Bond di parkiran? Laki-laki yang aku nikah sama DP itu bukan zaman sekarang aja, woi. 2012 pengusaha batu bara. Betul. Sampai dia bilang aku akan kasih saham kamu batu bara gini-gini. Enggak mau. Sorry Pak. Saya dari dulu mendingan saya tuh jualan sambal daripada saya menikah sama laki-laki yang gak saya cinta. Mau kamu tuh punya harta seberapapun. Gibah kerjanya. Siapa itu yang gibah kerjanya? Ini lagi cerita sugesti, nggak lagi ngegibahin. Ini lagi cerita, ya, lagi cerita bahwa orang-orang itu gara-gara aku menolak para pria, dia bilang aku nggak normal. Boleh dong. Kalau aku mau memilih, walaupun mungkin pilihan aku yang kemarin itu gagal, ya berarti bukan jodohku. Nah, tapi bukan berarti kalau aku nggak mau sama cowok-cowok yang menurut kalian itu kurang apa lagi, mapan sudah, kaya sudah. Nah, kalau gue nggak cinta, kok lu maksa gue? Intinya mami nyari kayak papi nih kan? Iya dong. Nah, kalau misalkan orang yang aku cintai nggak kayak bapak gue, nggak kayak papi gue prinsipnya. Papi aku kan orangnya setia ya mah. Itu mami aku gimana cerita mami aku tuh tak ini ya. Mami aku tuh cerita. Nah, papimu tuh dulu pakai seragam. Ini aku sambil cerita nih ya. Papi aku tuh pakai seragam polisi dulu. Setiap hari kata mami aku, itu banyak orang yang datang cewek-cewek pakai baju seksi, apa mah? Nganuin masalahnya ya mah. Gimana? Minta tolong terus minta tolong. Papi tuh sama sekali nggak mau lihat mukanya loh. Papi tuh disiplin ya, apa Pak Haji kan Pak Haji gitu-gitu kata mamiku kalau cerita. Pak Haji katanya tuh mamiku ini, mamiku ketawa tuh. Pak Haji aku bawain ini makanan gini-gini, ini Pak Haji. Itu papiku langsung bilang gini, udah kirim karena kan mami kan tinggal di asrama ya. Terus mamiku bilang, udah kirim ke istri saya aja, ke istri saya aja. Papiku tuh nggak mau senyum-senyum sama cewek. Papiku itu. Nah, sampai akhirnya membuat mamiku tuh dulu pakaiannya ya guys, mamiku ya, pakaiannya tuh celana pendek. Terus udah gitu mamiku itu kelihatan udelnya, nih lihat nih mamiku tuh kelihatan udelnya mamiku tuh di piercing ya. Terus ininya mamiku tuh juga di apa mah? Ditindik. Ini udah enggak nih ditindik ya. Terus udah gitu mamiku di sini ditindik banyak tek. Papi terus tiap hari mamiku pakai lipstik merah. Terus mamiku kenapa sekarang bisa pakai kerudung, bisa ini karena mamiku tuh ngelihat papiku yang sangat soleh banget. Pulang nih kerja
dari kantor, ngajakin sholat bareng, ngajakin mamiku ke pengajian, ngajakin mamiku itu ibaratnya tentang agama. Jadi kayak mamiku yang tadinya pakai baju-baju pendek, yang tadinya mamiku kelihatan udelnya aja, yang tadinya mamiku tuh hampir kelihatan belahannya, jadi mamiku tuh malu katanya. Enggak lah, ngapain, orang suamiku tuh setia, suamiku tuh nggak macem-macem, ngelirik cewek aja nggak. Kalau foto papiku, foto nih, berjajar gini sama cewek. Yang ceweknya itu kan kadang suka nempelin dadanya. Gini-gini kata mamiku nih. Itu pasti papiku tuh langsung gini. Jauh. Nah, kayak gitu tuh. Baru tuh laki yang gini. Nah, kalau suami gue ibaratnya gatal-gatal sama cewek, ya itu bukan jodoh gue. Gitu loh. Nah, kalau papiku tuh setia sama mamiku, jadi membuat mamiku tuh jadi berubah, membuat mamiku tuh jadi, oh dalam rumah tangga itu harus kayak gini, laki-lakinya juga nggak macem-macem, dapat rezeki semua buat istrinya, terus dia juga ibaratnya sholatnya bagus, nggak ketawa ketiwi sama cewek, nggak deket-deketan sama cewek, gitu. Ada laki-laki kayak gitu zaman sekarang. Terkecuali memang atas kehendak Allah. Allah yang ngasih jodohnya ke kita. Makanya mamiku tuh sampai sekarang, waktu papiku meninggal tahun 2019, mamiku tuh dilamar. Banyak yang lamar. Polisi juga yang lamar. Sampai anak-anaknya mau dikasih mobil satu-satu. Mamiku jawabannya apa? Enggak, aku tetap setia sama suamiku. Aku tidak akan pernah menikah, biar aku bisa ketemu nanti di akhirat. Gimana tuh coba? Kasih pahami? Iya. Bener-bener ya almarhum papi mami. Iya. Itu nih ada mami ya nggak mami? Mami. Dikasih takdir garis tangan baik oleh Allah. Tuh. Jadi aku tuh mau cari suami kayak papiku. Papiku tuh ngelihat cewek gini aja enggak. Papiku tuh kalau ngelihat tuh cewek langsung gini. Ada orang, maksudnya tidak mau yang memandang perempuan itu terlalu yang menghormati istri. Maksudnya tuh kata mamiku tuh papi itu terlalu menghormati istri gitu, jadi terlalu menghargai perasaan pasangan gitu. Jadi kayak mamiku tuh kok ngapain gue mau macem-macem, orang suamiku kerja capek-capek segala macemnya, masa gue yang mau aneh-aneh. Mamiku pun juga setia. Kalau ada temennya cowoknya papi itu, temennya papi gitu ya, ngubungi mamiku tuh selalu tanya sama suaminya dulu, Mas, ini ada temanmu hubungi aku angkat nggak, aku kayak gimana? Oh iya deh, angkat, panggilnya kan adek. Iya deh, angkat aja deh, soalnya itu disuruh aku ambil barang ini. Oh iya. Jadi mamiku tuh tidak pernah komunikasi sama temennya cowok papiku. Itu yang harus dicontoh sama kita. Lah, ibuku aja bisa memberikan contoh kayak gitu. Mamiku tuh tidak pernah ngajarin aku jadi perempuan itu harus setia. Tapi mamiku tuh selalu membuktikan kepada kita anak-anaknya bahwa mamiku tuh setia sama suaminya. Nah, kamu seperti ditekan ya sama cowok. Ditekan apanya? Suami idaman. Iya mbak, itu suami idaman banget ya mbak ya. Pengen ya dapat kayak gitu ya. Tapi mami malah kawin berkali-kali. Kok mami nggak kayak maminya? Takdirnya aku beda, PWK_Subang 88. Takdirnya mamiku benar. Karena suaminya benar. Lah takdirnya aku masih kurang baik, belum beruntung. Ya, berbeda. Lah kalau suamiku nggak selingkuh, Mbak, ya ngapain aku mau kayak gitu. Lah suamiku selingkuh loh, ya piye? Ya aku kawin meneng lah. Mau aku. Ini seriusan 40. Mbak Rizna, umurku nggak 40 ya. Kamu jangan namain umur ya. 2 tahun lagi. Insya Allah 40 umurnya aku. Kamu umur dari mana ini 40?